Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pelajaran akidah akhlak kita hari ini tentang sifat pemaaf, tanggung jawab, adil dan bijaksana. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran dan penjelasan yang lebih dalam lagi, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما والحمد لله رب العالمين. Baiklah, sebagai seorang muslim, kita harus memiliki akhlak terpuji yang harus kita biasakan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Memiliki sifat pemaaf membuat hati menjadi tentram karena tidak ada memiliki sifat dendam. Tanggung jawab berarti melaksanakan sesuatu dengan sesungguh-sungguhnya, sesuai dengan aturan, dan berani menanggung segala resiko. Baik kesuksesan maupun kegagalan atas perbuatan yang dilakukan, adil berarti menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya, tanpa menambah dan mengurangi. Bijaksana berarti pandai, berhati-hati, cermat, dan teliti sesuai dengan pengalaman dan ilmunya. Nah, baiklah, untuk pelajaran hari ini, kita akan membahas tentang apa itu pemaaf, yang mana pemaaf ini adalah sifat yang sering dilakukan oleh Rasulullah, sering dicontohkan Rasulullah, dan sifat pemaaf ini adalah juga salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak penjelasan yang lebih dalam lagi. Jadi pemaaf itu adalah sifat suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalas. Kita sebagai seorang muslim yang hidup di tengah-tengah masyarakat tentunya pernah berbuat kesalahan kepada orang lain. Walaupun kita sudah berusaha sekuat tenaga, namun manusia adalah tempat salah dan lupa. Hal-hal tersebut tentunya tidak dapat kita ingkari. Nah, jadi apabila kita menyadari bahwasanya manusia adalah tempat kesalahan dan kekhilafan, maka kita akan sangat cepat untuk memaafkan kesalahan seseorang dengan tanpa rasa dendam. Lagi kita hidup di tengah masyarakat yang sangat banyak. Kemudian lagi, oleh karena itu Islam sangat menganjurkan kita meminta maaf jika berbuat salah dan suka memaafkan ketika orang berbuat salah kepada kita. Suka pemberi maaf adalah perbuatan sangat terpuji. Rasulullah SAW telah banyak memberikan contoh kepada umatnya tentang hal ini. Nah, Rasulullah SAW pun sangat pemaaf, bahkan walaupun hal tersebut adalah sesuatu kesalahan yang sangat fatal oleh orang itu kepada Rasulullah. Tetapi Rasulullah sangat memaafkan, karena Rasulullah selain memiliki sifat pemaaf, suka memiliki juga sifat hilm, yakni sifat lambat marah. Beliau tidak akan marah ketika orang tersebut melakukan kesalahan, tetapi beliau sabar dulu. Kemudian ketika orang tersebut berbuat salah terus, beliau langsung memberikan maaf tanpa orang tersebut walaupun belum meminta maaf, tapi Rasulullah sudah memberikan maaf. Demikian juga kita, apabila kita melakukan kesalahan, maka lebih bagusnya itu kita langsung segera untuk meminta maaf, agar tidak kesalahannya itu tidak terlalu merembet atau tidak menjadi masalah besar. Nah, yang mana seperti gambar di samping ini, ada seorang kakak yang belajar kemudian diganggu oleh sang adik. Kita jangan langsung memarahinya, tapi kita menyadari bahwa adik itu belum paham tentang apa yang kita kerjakannya, dia hanya bermain. Maka dari itu kita maafkan. Kenapa jadi maafkan? Karena kita maklum dengan kelakuan adik kita tersebut. Jangan sampai memarahi adik tersebut. Apabila kita maklum dengan keadaan, insya Allah kita akan selalu memaafkan keadaan tersebut. Cerita ini ketika itu Rasulullah SAW berdakwah kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulal. Beliau sangat sedih karena dakwahnya tidak berhasil. Tiada seorang pun yang mau menerimanya. Bahkan mereka mencemooh dan mencaci maki dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati. Kesedihan yang dirasakan beliau lebih berat daripada perintahan yang beliau terima pada saat perang Uhud, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan malaikat agar merobohkan bukit tersebut di atas kaum yang menyakiti hati Rasulullah SAW. Jika Rasulullah SAW menghendakinya,
Namun Rasulullah SAW tidak menginginkan bukit itu roboh dan menghancurkan kaum tersebut karena Rasulullah SAW masih mengharapkan keturunan mereka yang mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari cerita ini Rasulullah SAW pun sangat pemaaf, bahkan walaupun kesalahan tersebut sangat menyakiti beliau, walaupun rasa sakit hati beliau itu melebihi daripada sakitnya ketika kekalahan di dalam perang Uhud. Karena Rasulullah SAW menyadari dan memaklumi kepada kaum-kaum yang belum beriman kepada Allah dan Rasul dan Rasulullah. Bahkan Rasulullah SAW pun mendoakan kepada mereka yang berbuat salah tersebut dengan doa Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun, yang artinya, wahai Allah, berikanlah mereka kaumku hidayah, bahwasanya mereka itu tidak mengetahui. Nah, jadi Rasulullah SAW pun memaklumi kesalahan mereka karena mereka tidak mengetahui bahwa Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah. Dan bahkan Rasulullah SAW pun tetap memberikan kasih sayang berupa mendoakan mereka. Meskipun Rasulullah SAW pernah disakiti hatinya, namun beliau tidak ingin membalas menghancurkan kaum itu. Hal ini diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW tidak pernah mempergunakan tangannya untuk memukul istri atau pelayan kecuali dalam perang fisabilillah, dan tidak pernah Rasulullah SAW diganggu lalu membalas kecuali jika melanggar suatu hukum Allah, maka beliau membalas karena menegakkan kalimat Allah. Nah, jadi Rasulullah SAW pun apabila diganggu personal beliau atau kepribadian beliau saja, beliau beliau tidak membalas, beliau bahkan langsung memaafkan. Bahkan Rasulullah SAW pun sangat kasih sayang berupa mendoakan mereka. Nah, yang mana kita sering dengar bahwa Rasulullah SAW rancak diganggu oleh para kaum kafir Quraisy, tetapi Rasulullah SAW tidak membalasnya, tetapi beliau hanya memaafkan dan mendoakan saja. Beliau menggunakan tangan beliau membalas itu hanya pada perang fisabilillah, dan hal tersebut juga hanya untuk menegakkan kalimat Allah apabila ada seseorang yang melanggar hukum Allah. Demikianlah teladan yang diberikan oleh Rasulullah SAW agar kita suka memberi maaf kepada orang yang berbuat salah kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang kuat bergulat, melainkan orang yang dapat menahan nafsu ketika marah. Nah, jadi Rasulullah SAW pun menganjurkan kita agar tidak cepat marah. Nah, apalagi kesalahan tersebut hal kecil dan tidak berdampak besar, maka kita patutnya untuk memberi maaf dan jangan sampai ada memiliki rasa dendam atau ingin membalas kejahatan orang tersebut. Apabila kita hanya berpikir untuk membalas kejahatan orang tersebut atau balas dendam, apa bedanya dengan kesalahan orang tersebut? Tetapi Rasulullah SAW menganjurkan kita sebagai orang yang pemaaf. Semoga kita dapat menjadi orang yang pemaaf atas kesalahan orang-orang lain. Nah, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita hari ini, Akidah Halak, tentang sifat pemaaf, yang mana sifat pemaaf ini kesimpulannya bahwasanya adalah sifat yang sangat kental oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW pun menganjurkan kita sebagai makhluk yang pemaaf atas kesalahan orang lain. Apabila kita berbuat salah, maka bersegeralah untuk meminta maaf. Dan meminta maaf ini adalah suatu sifat yang dapat menenteramkan hati kita karena kenapa? Menghapuskan rasa dendam dan rasa kesal. Rasulullah SAW pun tidak akan memarahi orang yang berbuat salah apabila kesalahan tersebut hanya untuk kepribadian beliau, tetapi Rasulullah SAW akan marah ketika hukum Allah dilanggar. Nah, dari kesimpulan tersebut, sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya membahas tentang tanggung jawab. Apa tutup, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.